Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dengan sukacita, bersatu hati berkomitmen untuk memuji Tuhan, bersatu hati untuk menyembah Dia, bersatu hati untuk menerima firman-Nya. Mari kita menyerahkan ibadah kita dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami datang dengan rasa syukur yang tak terkatakan. Oleh anugerah pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kami ada sebagaimana kami ada di dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan, dalam penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Karena itu kami berkomitmen hari ini datang bersama, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Karena itu ibadah kami dari awal sampai akhir, kami serahkan boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku. Akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Kelak ku puji, ku sembah Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara,
untuk memasuki pergumulan kita sepekan mendatang lagi. Mari kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Dan tokoh yang akan muncul dalam perenungan kita hari ini yaitu Yeremia. Yeremia akan bertahan menghadapi masalah demi masalah karena dia mau menjawab panggilan Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan harus diserukan, harus disampaikan. This house which is called by my name and say we are delivered. Bagi Yeremia, dia taat melayani Tuhan sekalipun penuh dengan tantangan. Oh Lord, thou hast deceived me. Thou art stronger than I, and hast prevailed. Sungguh satu sosok yang akan memberi inspirasi bagi kita. Nah, kita mau mempelajari keseluruhan kitab Yeremia untuk memahami sosok Yeremia yang bertahan di dalam berbagai pergumulan. Saya percaya kita juga diperhadapkan dengan macam-macam pergumulan, bukan? Mari kita adalah sosok-sosok yang bertahan dan menjadi pemenang atasnya. Jangan gagal, jangan kalah, karena Allah beserta dengan kita. Sebagaimana Allah menyertai Yeremia, sehingga Yeremia juga tampil sebagai pemenang. Hari ini juga kita akan tampil sebagai pemenang bila kita mau belajar dari sosok yang satu ini, yaitu Yeremia. Saudara, kalau kita mempelajari keseluruhan kitab Yeremia, saudara-saudara, apa yang kita bisa dapatkan di sana? Siapakah Yeremia yang akhirnya bisa unggul, bertahan, menang atas segala persoalan yang sedang dihadapi? Saudara-saudara, ada 3 keunggulan dimiliki oleh pribadi Yeremia ini. Yang pertama, bahwa Yeremia ini ternyata orang yang menjawab panggilan Tuhan walaupun dalam keterbatasan. Saya mau membacakan itu dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Yeremia menjawab panggilan Tuhan walaupun dalam keterbatasan. Apa keterbatasan Yeremia ini? Ternyata Yeremia ini dipanggil Tuhan dalam keterbatasan. Dia masih muda. Masih muda itu berarti dia juga banyak alasan. Dia tidak pandai bicara, dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup, belum memiliki kewibawaan yang cukup, dia belum mampu untuk tampil dalam pelayanan secara prima. Itu keberatan daripada Yeremia. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yeremia, apapun keberatannya, apapun alasanmu, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar pun aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau supaya kamu pergi jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bersembunyi di dalam berbagai-bagai alasan keterbatasan kita, bukan? Padahal Allah mau memanggil kita seperti Yeremia.
Allah sudah mengenal kita sebelum kita ada dalam rahim ibu. Ini luar biasa pengenalan Allah akan hidup kita. Dia ikut membentuk kita dalam rahim ibu. Dia menguduskan dan menetapkan kita. Allah sudah punya rencana sebelum kita ada di dalam dunia ini. Allah tahu segala kekurangan dan keterbatasan kita. Dan inilah sosok daripada Yeremia. Yeremia akan bertahan menghadapi masalah demi masalah. Karena dia mau menjawab panggilan Tuhan. Hidupnya mau diserahkan kepada Tuhan sejak masa muda. Supaya dia dipakai Tuhan untuk hadapi masalah-masalah yang berat di dalam dunia ini. Saudara, percayalah, Allah juga mengenal saudara dan saya. Siapapun kita, apapun keterbatasannya, Allah tahu keterbatasan kita. Tetapi maukah kita menyerahkan diri seperti Yeremia yang juga mau berserah di kaki Tuhan? Ini aku Tuhan, pakailah aku walaupun dalam keterbatasan. Ini keunggulan daripada Yeremia. Walaupun dalam keterbatasan, dia mau menjawab panggilan Tuhan. Jadi rindukah saudara juga menjawab panggilan Tuhan? Tuhan ingin memakai kita menjadi apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Memberkati orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kita dilengkapi untuk dapat menjawab kebutuhan dunia ini. Karena itu Tuhan mau memberkati, Tuhan mau memakai setiap orang. Seperti Yeremia, Tuhan juga memanggil kita dan Tuhan mau memakai kita. Hadapi masalah-masalah yang berat. Tuhan tahu apapun masalah yang akan kita hadapi seumur hidup kita. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu perjalanan hidup kita, masalah demi masalah kita hadapi seumur hidup kita. Allah yang maha tahu, seperti Dia mengetahui Yeremia. Jadi apapun keterbatasan kita, mari kita berserah kepada Allah yang punya rencana indah dalam hidup ini. Itu keunggulan Yeremia sehingga dia bisa dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Yeremia ini orang yang taat melayani Tuhan sekalipun dia menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan. Saya mau membacakan pasal 38 ayat
yang ke-6 mengatakan demikian. Pasal yang ke-38 ayat yang ke-6. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Milkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terpelosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Saudara-saudara, luar biasa kalau kita membaca di sini bahwa Yeremia di dalam pelayanannya itu tidak enak, saudara-saudara. Dia menghadapi penolakan demi penolakan. Semua perkataan Tuhan yang disampaikan ditolak oleh semua orang, saudara-saudara. Khususnya umat Allah yang tidak ingin mendengarkan firman Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Yeremia. Pada akhirnya mereka sudah memenjarakan Yeremia terlebih dahulu. Dan sekarang mereka buang dia lagi ke dalam perigi. Yeremia memang seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang penuh dengan ketantangan, penuh dengan penderitaan, saudara-saudara. Penderitaan oleh karena ditolak, saudara-saudara. Bahkan dianiaya, dipukul, masukkan dalam penjara, dibuang lagi ke dalam perigi yang diharapkan mati. Mungkin kalau kita juga pernah tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang juga mengalami penolakan bangsa Babel. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Dan Daniel juga dibuang ke dalam gua singa, saudara-saudara. Sadrak, Mesak, Abednego juga dibuang ke dalam dapur api. Tetapi saudara lihat di sini bahwa Yeremia walaupun menghadapi tantangan yang berat, dia tetap taat melayani Tuhan, saudara-saudara. Nah, bagaimana dengan kita di tengah masalah-masalah kehidupan yang berat ini? Apakah kita masih mau melayani Tuhan, saudara-saudara? Apakah kita masih mau setia kepada Tuhan? Apakah kita masih mau memberi buat Tuhan? Apakah kita masih mau mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup ini? Atau dengan ancaman, dengan tantangan, dengan penolakan demi penolakan, akhirnya kita tinggalkan Tuhan kita, saudara-saudara? Tidak. Bagi Yeremia, mulanya dia taat melayani Tuhan sekalipun penuh dengan tantangan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kalau pasal 15 ayat 11 juga menjelaskan sana, sungguh ya Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di hadapan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesengsaraannya. Yeremia sendiri mengeluh, saudara-saudara, bagaimana aku sudah melayani Tuhan dengan setia. Bahkan ayat 10 pasal yang ke-15, Yeremia mengatakan bahwa celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Yeremia seolah-olah mengakui bahwa dia dilahirkan oleh ibu hanya penuh dengan penderitaan. Kenapa kehidupan Yeremia penuh dengan penderitaan? Kasihan ibu yang melahirkan. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Dengan kata lain, Yeremia memang seharusnya aku tidak dilahirkan kalau aku harus menghadapi banyak penderitaan ini. Saudara-saudara, mari sekalipun kita masih hidup dalam dunia, maukah saudara juga berkomitmen seperti Yeremia bahwa kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, walaupun kita menghadapi pergumulan demi pergumulan. Keunggulan yang ketiga dari Yeremia, saudara-saudara, adalah Yeremia orang yang menyukai firman Tuhan. Pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, Yeremia mengatakan demikian, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Bagi Yeremia, saudara-saudara, dia tetap menikmati firman Tuhan. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Apabila aku menemukan perkataan-perkataan-Mu, aku menikmatinya. Itu bagi Yeremia. Tetapi semua perkataan Tuhan
Semua firman Tuhan itu tidak disukai oleh banyak orang, saudara-saudara. Tidak disukai oleh umat Tuhan. Dan disinilah Yeremia memiliki keunggulan. Kalau kita membaca kitab Yeremia, kita temukan banyak kali ditulis perkataan-perkataan. Kurang lebih 61 kali ada tercatat perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan harus diserukan, harus disampaikan. Tetapi banyak orang menolak perkataan Tuhan itu, saudara-saudara. Tapi bagi Yeremia, dia menyukainya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, apa menjadi kesukaan Bapak Ibu Saudara dan saya? Dalam dunia kita hanya menyukai semua keindahan dunia ini. Hati kita hanya terikat kepada semua harta kekayaan dunia ini. Mari hati kita merindukan perkataan-perkataan Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur pasal 1 juga mengatakan, orang yang hidupnya diberkati Tuhan berbahagia. Orang yang tidak duduk dalam kumpulan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tapi kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apapun akan dia perbuat akan berhasil. Perkataan-perkataan Tuhan, firman Tuhan itu menuntun perjalanan hidup kita di dunia. Karena itu kita tidak boleh bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, pesan-pesan firman Tuhan, atau membaca secara langsung firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Mari seperti Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Saudara, di tengah persoalan dunia yang silih berganti ini, saudara, di tengah ancaman-ancaman kehidupan kita di dalam dunia, mari hati kita tetap merindukan perkataan-perkataan itu. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Bila kita semua dikuatkan hari ini, belajar dari sosok Yeremia, kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Kembali ke tugas tanggung jawab kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan membawa kehidupan kami. Biarlah sosok Yeremia itu menginspirasi kehidupan kami. Bahwa kami orang-orang yang mau menjawab panggilan Tuhan. Bahwa kami adalah orang-orang yang mau setia dalam melayani Tuhan. Sekalipun ada banyak risiko. Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang rindu akan perkataan-perkataan-Mu daripada merindukan banyak hal di dalam dunia yang fana ini. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, topang kami, hibur kami saat kami menghadapi bermacam-macam persoalan kehidupan ini. Tuhan beserta dengan kami. Janji-Mu Engkau senantiasa menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Sertailah hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dalam keluarga, bergumul dengan keadaan ekonomi,
bergumul dengan pekerjaan, bergumul dalam relasi hubungan sosial satu dengan yang lain, dalam lingkungan keluarga dengan masyarakat ataupun di dunia pelayanan dan pekerjaan. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu. Izinkanlah berkat-Mu juga tercurah sebagai bukti pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan berkenan juga menyembuhkan supaya hidupnya produktif untuk memuliakan Engkau. Bagi yang di dalam kesusahan, Tuhan tolong kuatkan. Terima kasih Bapa. Bagi yang lemah, biarlah spirit rohani bangkit kembali ketika mendengar firman ini ya Tuhan. Berdoa untuk situasi bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di tengah bangsa ini. Dan kami berdoa buat bangsa ini juga. Biarlah hikmat Tuhan menyertai para pemimpin bangsa kami dalam mengatur roda pemerintahan. Sehingga kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia yang sekalipun masih dilanda dengan berbagai kesulitan hidup, khususnya COVID-19 yang belum berakhir, tetapi kehidupan kami tetap berjalan sesuai dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Bila Tuhan berkenan, ada waktunya di mana COVID ini akan berlalu. Berkati dan menyertai pelayanan para hamba Tuhan di berbagai pelosok, dari kota besar sampai daerah-daerah terpencil sekalipun. Firman Allah terus diberitakan. Berkati dan memakai setiap hamba-hamba-Mu dalam bidang pelayanan apapun juga. Terima kasih Bapa. Izinkanlah kami menjalankan aktivitas kami sepekan mendatang bersama dengan Tuhan, berkemenangan bersama dengan Tuhan, sambil menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih sukacita, damai sejahtera, berlimpah-limpah yang berasal daripada Allah Bapa kita, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan oleh Roh Allah yang kudus, menyertai memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selamanya.